Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang akan menjelaskan tentang materi ANAFA 1 jalur. Sebelum kami menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman yang ada di kelompok ini. Ada Indah Agustiana, Mario Olganare, Meti Dwi Mariana, Siti Sarah, dan Yulinda. Sebelum memasuki materi ANAFA 1 jalur, saya akan menjelaskan ANAFA itu dulu ya. Jadi di sini kepanjangan dari ANAFA itu analisis varians, dan pengertian dari ANAFA itu sendiri adalah teknis analisis yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R.A. Fisher. ANAFA dapat juga dipahami sehingga perluasan dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi, namun dapat juga untuk memuji perbedaan 3 buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Dan ANAFA itu juga terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada ANAFA 1 jalur, yang kedua ANAFA 2 jalur, yang ketiga ANAFA 3 jalur. Tetapi kelompok ini hanya membahas materi ANAFA 1 jalur saja ya. Kemudian pengertian dari ANAFA 1 jalur. Jadi ANAFA 1 jalur itu penelitian eksperimen atau expose faktor terdiri atas satu variabel bebas atau treatment dengan satu variabel terikat. Hanya saja terdiri atas lebih dari 2 kelompok treatment. ANAFA 1 jalur disebut juga dengan ANAFA tunggal karena dalam ANAFA ini tidak ada variabel bebas baris tetapi hanya ada variabel bebas kolom. Kemudian di sini ada ANAFA 1 jalur, ada 2 jenis hipotesis penelitian yang perlu diuji. Yang pertama, hipotesis main effect, yang kedua hipotesis simple effect. Nah, di sini hipotesis main effect itu dia hanya ada satu buah, yaitu hipotesis dari pengaruh variabel treatment terhadap variabel terikat atau kriterium. Sedangkan banyaknya hipotesis simple effect tergantung banyaknya kelompok data, karena hipotesis ini merupakan hipotesis yang membandingkan antara 2 kelompok data. Kemudian akan dibahas oleh Mario Olga. Secara umum, langkah-langkah proses pengujian ANAFA 1 jalur bisa kita lihat seperti di tabel ini. Langkah pertama, buat tabel dasar. Itu yang berisi skor data-data mentah. Contohnya seperti di sini, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Dan itu berisikan sampel-sampel. Selanjutnya, tentukan ukuran-ukuran statistik dari tiap kelompok data yang diperlukan untuk perhitungan ANAFA. Di sini ada N itu banyaknya sampel di setiap kelompoknya. Lalu ada sigma Y, itu jumlah dari sampel-sampel. Lalu sigma Y kuadrat dan rata-rata dari kelompok tersebut. Bisa kita lihat seperti yang disajikan dalam tabel itu. Langkah yang selanjutnya, buatlah format tabel ringkasan ANAFA 1 jalur. Ada sumber variat, ada DB itu artinya derajat bebas, ada JK, jumlah kuadrat, F hitung, dan F tabel. Ini dicari untuk masing-masing kelompok A, ada DBA, JKA, F hitung, dan F tabel. Ada juga sumber varian dalam atau D, DBD, dan JKD. Lalu ada sumber varian total atau TR. Ini DBTR dan JKTR. Nah, selanjutnya nilai-nilai itu dicari menggunakan rumusnya masing-masing. Seperti yang bisa kita lihat, yang pertama untuk mencari derajat bebas atau DB. Ada DBTR, cara mencarinya dengan N-1. N ini tadi jumlah sampelnya. Misalnya kita pakai sampelnya, jumlahnya ada 20. Jadi 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Untuk mencari DBA, rumusnya adalah K dikurangi 1. K itu adalah banyaknya kelompok. Di sini kita pakainya 4 kelompok. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan berikutnya DBD dicari dengan N dikurangi K.
20 dikurangi 4 sama dengan 16. Berikutnya, untuk mencari jumlah kuadrat. Yang pertama JKTR, dicari dengan sigma YT kuadrat dikurangi sigma YT dikuadratkan per NT. Yang kedua JKA, dicari dengan sigma YA dikuadratkan per NA dikurangi YT kuadrat per NT. Yang ketiga, untuk mencari JKD, itu hasil dari JKTR dikurangi dengan hasil JKA. Berikutnya, untuk mencari rata jumlah kuadrat, ada dua, RJKA dan RJKD. Untuk mencari RJKA, itu JKA dibagi DBA. Untuk mencari RJKD, itu dengan JKD dibagi DBD. Untuk mencari F hitung, kita telah menemukan nilai RJKA dan RJKD. Jadi untuk menghitung F hitung, digunakan rumus RJKA dibagi RJKD. Langkah yang terakhir, kita menentukan F tabel. Cara mencari F tabelnya, kita lihat dulu alfanya yang digunakan, apakah 0,01, apakah 0,05, dan seterusnya. Lalu kita cari dengan nilai DBA dan DBD-nya. Setelah itu bisa kita tentukan berapakah nilai F tabelnya. Yang selanjutnya, untuk menguji hipotesis main effect. Hipotesis yang diuji ada HO, itu artinya tidak terdapat pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Dan HI artinya terdapat pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Nah, kriteria pengujiannya itu, yang pertama, terima HO jika F hitung kurang dari F tabel. Atau yang kedua, tolak HO jika F hitung lebih dari F tabel. Maka dari itu, tadi kita harus mencari dulu F hitung dan F tabelnya menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Lalu, untuk melakukan uji lanjut, itu uji hipotesis simple effect. Nah, pengujian simple effect atau uji lanjut ini dilakukan atau perlu dilakukan jika dalam pengujian hipotesis main effect HO ditolak atau HI diterima. Uji hipotesis simple effect dapat dilakukan dengan teknik uji T beda rata 2 sampel atau uji 2K, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini terdapat contoh soal yaitu data penggunaan aplikasi pembayaran metode virtual dengan 5 responden dan 4 perbandingan data, di antaranya yaitu GoPay. Di sini kita simbolkan dengan YA, OVO kita simbolkan dengan YB, Dana kita simbolkan dengan YC, Link Aja kita simbolkan dengan YD. Penelitian yang kita lakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan penggunaan aplikasi pembayaran virtual terhadap penggunanya. Dan pengujian yang kita lakukan seperti materi kita, yaitu dengan menggunakan uji data analisis ANOVA satu jalur atau ANOVA one way dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Hal yang pertama kali kita lakukan untuk pengujian ini yaitu dengan menuliskan hipotesis main effect, di mana terdiri dari H0 dan H1. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh perbedaan penggunaan aplikasi pembayaran virtual pada penggunanya. H1 terdapat pengaruh perbedaan penggunaan aplikasi pembayaran virtual pada penggunanya. Hipotesis dalam statistika dapat dituliskan dengan H0 berbanding mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D, dan H1 bukan H0. Setelah melakukan penulisan hipotesis, di sini kita akan melakukan pengujian dengan cara perhitungan manual
atau dengan step by step seperti rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama kali kita lakukan adalah dengan membuat tabel bantuan ANAFA satu jalur. Tabel ANAFA satu jalur ini akan mempermudahkan kita untuk menghitung ke langkah-langkah selanjutnya. Yang kita butuhkan dalam tabel bantuan ANAFA satu jalur ini yaitu penghitungan YA kuadrat, YB kuadrat, YC kuadrat, dan YD kuadrat. Kita melakukan penghitungan YA kuadrat pada setiap responden, begitu dengan YB dan YC serta YD. Setelah kita lakukan penghitungan semuanya, kita jumlahkan tiap-tiap data dari mulai YA, YB, YC, YD, YA kuadrat, YB kuadrat, YC kuadrat, dan YD kuadrat. Setelah kita melakukan penghitungan semuanya, lalu kita rangkum yang terdiri dari N, yaitu total responden dari tiap-tiap data yang kita bandingkan. Lalu kita jumlahkan. Selanjutnya sigma Y atau total Y. Total Y itu adalah data yang kita bandingkan. Tiap-tiap data yang kita bandingkan, lalu sigma Y kuadrat. Tiap-tiap sigma Y kuadrat dari data perbandingan kita totalkan, lalu Y bar, di mana Y bar ini adalah rumusnya sigma Y dibagi dengan N. Setelah kita membuat tabel bantuan ANAFA satu jalur, langkah selanjutnya yaitu langkah pertama kita lakukan adalah menghitung derajat bebas atau DB, di mana terdiri dari 3, yaitu derajat bebas total atau TR, derajat bebas antar kelompok atau DBA, derajat bebas dalam kelompok atau DBD. DBTR dengan rumus NT-1, NT artinya total keseluruhan responden dari 4 responden terdiri dari 20 responden dikurang 1 sama dengan 19. DBA dengan rumus DK-1, di mana DK adalah hasil dari N-1, 5 dikurang 1, min 1 sama dengan 3. Lalu DBD yaitu total dari DBTR dikurang dengan DBA. Di sini 19 dikurang 3 sama dengan 16. Setelah kita melakukan penghitungan derajat bebas, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu menghitung jumlah kuadrat, di mana jumlah kuadrat juga terdiri dari JKTR, JKA, dan JKD. JKTR atau jumlah kuadrat total dapat dirumuskan dengan sigma Y kuadrat, artinya total dari jumlah YA kuadrat ditambah YB kuadrat ditambah YC kuadrat ditambah YD kuadrat, lalu dikurang dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat, artinya ini adalah total dari YA ditambah total YB ditambah total YC dan ditambah total YD per NT. NT adalah jumlah keseluruhan responden dari 4 data, yaitu 20. Dengan kita sebutkan nominalnya yaitu 14.234 dikurang dalam kurung 530 tutup kurung pangkat 2 per 20 akan memperoleh hasil 189. Lalu kita menghitung JKA, jumlah kuadrat antar kelompok, dengan rumus buka kurung
sigma YA kuadrat per N plus sigma YB kuadrat per N plus sigma YC kuadrat per N plus sigma YD kuadrat per N dikurang sigma YT kuadrat per NT. Kita sebutkan angkanya yaitu 121 pangkat 2 per 5 ditambah 129 pangkat 2 per 5 ditambah 143 pangkat 2 per 5 ditambah 137 pangkat 2 per 5 dikurang 530 pangkat 2 per 20 akan memperoleh hasil 55. Dan jika D atau jumlah kuadrat dalam kelompok dapat dirumuskan dengan JKTR dikurang JKA, total hasil JKTR dikurang hasil JKA yaitu 189 dikurang 55 dan hasilnya adalah 134. Lalu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung rata jumlah kuadrat atau RJK. RJK ini terdapat dua perhitungan, yaitu RJKA, rata jumlah kuadrat antar kelompok, dan RJKD, rata jumlah kuadrat dalam kelompok. RJKA dapat dirumuskan dengan jumlah hitung JKA dibagi DBA yaitu 55 dibagi 3 akan memperoleh hasil 18,333. Lalu RJKD, rata jumlah kuadrat dalam kelompok, dapat dirumuskan dengan hasil hitung JKD dibagi DBD yaitu 134 dibagi 16 sama dengan 8,375. Setelah menghitung rata jumlah kuadrat, langkah keempat yaitu kita menghitung FH atau F hitung yang dirumuskan dengan RJKA, hasil dari RJKA dibagi hasil RJKD yaitu 18,333 dibagi 8,375 akan memperoleh hasil 2,1890 atau kita bulatkan menjadi 2,19. Lalu langkah kelima adalah menghitung F-tabel. F-tabel dapat kita rumuskan yaitu F alfa titik koma DBA titik koma DBD, yaitu alfanya adalah taraf signifikan 0,05, lalu DBA 3 sebagai pembilang dan DBD sebagai penyebut adalah total 16. Dan kita lihat di tabel F hitung akan memperoleh hasil 3,24. Setelah kita melakukan step by step dari pertama dari tabel bantuan hingga langkah terakhir yaitu menghitung F tabel, kita simpulkan tabel Avana satu jalur berupa sumber varian, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata jumlah kuadrat, F hitung, dan F tabel. Sumber varian terdiri dari kelompok atau A, dalam atau D, total atau TR, di mana dapat dibacakan sebagai DBA sama dengan 3, DBD sama dengan 16,
DBTR sama dengan 19, JKA sama dengan 55, JKD sama dengan 189, JKTR sama dengan 134, RJKA sama dengan 18,333, RJKD sama dengan 8,375. Lalu F hitung yang telah kita hitung yaitu memperoleh hasil 2,9, dan F tabel yang kita peroleh adalah 3,24. Kriteria uji ini dapat dilakukan dengan HO diterima jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Lalu dapat disimpulkan hasilnya adalah F hitung ternyata memang lebih kecil daripada F tabel, yaitu 2,19 lebih kecil daripada 3,24. Ini membuktikan bahwa H0 diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh penggunaan aplikasi pembayaran virtual yang signifikan terhadap penggunanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pengujian ANAFA satu jalur dengan menggunakan menu pada Microsoft Excel. Pertama-tama kita konversikan terlebih dahulu data yang kita punya atau contoh soal yang tadi kita kerjakan ke dalam bentuk data Excel. Setelah kita konversikan, kita pilih tab data, lalu pilih menu icon data analis. Jika di program Excel teman-teman belum ada menu icon data analis, teman-teman dapat menginstal terlebih dahulu Analysis Toolpack dengan cara type file, pilih menu option, lalu kita pilih add-ins, kita pilih Toolpack, dan di bagian manage kita pilih Excel add-ins, lalu kita klik go. Di sini akan muncul add-ins available. Kita checklist Analysis Toolpack, lalu OK. Dan kita cek lagi di tab data, dan di sini akan muncul menu icon data analis. Kita klik tab data analis. Karena di sini kita melakukan uji ANAFA satu jalur, kita pilih ANAFA single vector. Oke. Dan di sini akan muncul menu yang mengharuskan kita untuk mengisi input range. Kita isi dari kolom B3 sampai ke E8. Group by kita checklist kolom karena pengelompokan data berupa kolom. Lalu pada labels in first row kita checklist karena kita tadi memilih GoPay, OVO, Dana, dan Link aja sebagai header. Alpha kita masukkan 0,05 karena kita menginginkan tingkat kepercayaan 95%, artinya taraf signifikannya adalah 0,05. Lalu kita checklist new worksheet. Jadi hasilnya ini nanti akan muncul di sheet baru. Lalu kita klik OK dan tada, dia akan muncul hasilnya otomatis. Summary adalah sebagai deskripsinya. Dan ANAFA ini search of variant, SS, DF, MS, F, P value, VF create, yaitu ini adalah hasil dari ANAFA data analisisnya. Agar lebih informatif, kita ubah saja kalimat-kalimat yang ada di sini. Lalu setelah semuanya sudah dirubah, maka selesailah
pengujiannya dan dapat kita simpulkan seperti di manual tadi. Jika dibandingkan dengan perhitungan manual dan perhitungan dengan menggunakan menu di Microsoft Excel ini, data yang kita peroleh sama semua. Jadi tinggal teman-teman bisa memilih dengan menggunakan Excel atau dengan perhitungan manual. Oke, demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ingin mengajukan pertanyaan atau kritik dan saran, kalian dapat meninggalkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa di like dan subscribe.